warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat ya? Semoga kalian semua sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian yang tahu nggak sih apa bedanya meja dan tumbuhan? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, dan berkembang biak? Iya betul. Bedanya meja dan tumbuhan adalah tumbuhan mempunyai ciri-ciri kehidupan. Secara garis besar, di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan definisi dari klasifikasi makhluk hidup terlebih dahulu. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dari ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup ada 3, yaitu klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Nah, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ibu akan uraikan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri kehidupan, antara lain bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, ada bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Nah, selain menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ini akan dikeluarkan oleh makhluk hidup tersebut ke lingkungannya. Nah, yang kedua ada bergerak. Kita semua bisa berjalan, bisa berlari, menggerakkan tangan. Semua itu merupakan ciri-ciri dari bergerak. Nah, terus bergerak itu apa sih, Bu? Bergerak itu merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif. Nah, bergerak secara aktif itu apa sih? Bergerak secara aktif itu adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan bergerak secara pasif, bergerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Lalu apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu saja iya, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup. Cara tumbuhan bergerak seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Misalnya, gerak batang dan ujung tunas ke arah datangnya cahaya. Nah, yang ketiga, memerlukan makan dan minum atau nutrisi. Nah, untuk beraktivitas, kita pasti butuh energi kan? Nah, energi tersebut kita peroleh atau kita dapat dari makanan dan minuman. Lalu, apakah tumbuhan juga memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan? Jawabannya tentu saja iya. Tumbuhan sangat memerlukan nutrisi dan makanan.
Nah, tumbuhan memperoleh nutrisi dan makanan ini dari fotosintesis. Yang keempat, ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan sel. Proses pertumbuhan dapat diukur, lalu bersifat tidak dapat kembali ke semula atau disebut irreversible. Terus contohnya apa sih, Bu? Contohnya pertumbuhan tinggi badan pada manusia. Nah, sedangkan berkembang adalah proses menuju arah kedewasaan. Contohnya, pada tumbuhan, proses ini ditandai dengan mulai tumbuhnya atau munculnya bunga dan buah. Lalu yang kelima, ada berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nomor 6, ada peka terhadap rangsang. Bagaimana sih reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang menyorot ke mata kita? Tentu secara spontan, kita akan menutup kelopak mata kita kan? Nah, dari contoh tersebut, menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menanggapi rangsang. Jadi manusia itu peka terhadap rangsang. Nah, kemampuan ini disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi indera untuk dapat menanggapi rangsang tersebut. Contohnya seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, lalu telinga untuk mendengar. Nah, dan pada hewan tertentu, mereka memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui adanya perubahan tekanan air. Nah, sedangkan pada tumbuhan juga mempunyai peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang pada tumbuhan ini menghasilkan gerak pada tumbuhan yang berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi. Contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsang ini seperti putri malu, yang jika kita sentuh daunnya dia akan menguncup. Nah, yang terakhir nomor 7 itu ada menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering dan mengandung sedikit air memiliki daun yang sempit dan lebar, seperti kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah dan mengandung banyak air memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya pada tumbuhan teratai. Nah, sekian uraian ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita coba menyebutkan apalagi sih ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Yang pertama ada bernafas, yang kedua ada bergerak, yang ketiga ada tumbuh dan berkembang, yang keempat ada berkembang biak, yang kelima ada memerlukan nutrisi atau makanan, yang keenam ada peka terhadap rangsang, dan yang keenam ada kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Materi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.